Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ini semangat banget kayaknya kakak Nabawi nih. Alhamdulillah. Apa kabar kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Nah, by the way aku sendirian aja ini ya. Assalamualaikum. Tolong dibeli dong teman-teman Nabawi dong, tolong. Datang-datang jualan. Datang-datang jualan. Batu istrinya Siapa? teman. Bantu istrinya Istri punya teman. Istri punya teman. Istri minta tolong jualan temennya gitu. Iya, harusnya jualin istri karena kan istri lagi ngurus anak. Yaudah sini aku bantu aja deh, aku bawa ke tempat syuting deh gitu kan. Aku bawa ke rumah mama deh gitu kan. Tapi kok aneh sih Mas Bedu. Aneh banget Mas Bedu, kenapa Mas Bedu jadi yang jualan? Kenapa bukan suaminya temennya Mas Bedu aja yang jualan? Bukan teman aku. Temennya istrinya Mas Bedu. Bukan. Nih, istri aku punya teman. Nah, cewek. Cewek kan? Dia udah punya suami, udah nikah. Nah, nitipin ini jualan. Iya. Bukan teman aku, bukan. Nah, suaminya istrinya temennya Mas Bedu. Bukan. Suami istrinya temennya Bukan suami istri. Aku sama dia bukan suami istri. Iya Mas Bedu. Ini Mas Bedu punya istri. Iya, saya punya istri. Istrinya punya teman perempuan. Istri saya punya saya, bukan punya teman. Masa istri saya punya teman? Nih. Ih, mama mana ya? Mama mana ya? Aneh tahu Mas Bedu. Kudunya suaminya temennya istrinya Mas Bedu yang jualin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah yang keder. Balik deui kumaha? Kumaha? Balik deui. Bedu punya istri mah. Bedu punya istri? Istri Bedu memiliki seorang teman. Ya. Gitu. Nah, seorang teman itu seorang wanita. Ya. Dia sudah menikah. Ya. Kemudian dia menitipkan jualan ini kepada istri Bedu. Bedu kan kasihan, istri Bedu baru melahirkan, sedang menyusui. Ya sudah, sini sayang, ini aku bantu teman kamu. Anggi punya temennya dagang nih, tiba sama Anggi. Karena Anggi baru melahirkan, jadi Bedu. Lu ngapa jadi bingung sih begitu doang? Heran. Kau udah ngerti gitu. mah tadi mah. Udah gitu Bedu dibilang istri Bedu punya teman lagi. Punya Bedu, enak aja punya teman. Emang punya Istri Bedu punya temen, lu juga salah duduk. Ini Bedu titipin di depan aja deh Pak ya. Taruh di mana? Di depan biar ada yang beli nanti. Di mana? Nggak apa-apa, biarin. Tinggal apa mah? Ya udah. Kalau gitu kita jadi itu maksudnya tuh apa tadi maksudnya ngomong? Maksudnya tuh kayak aneh aja kenapa Mas Bedu yang jualin dagangan orang, kudunya Mas suaminya temennya istrinya Mas Bedu tuh yang jualin itu. Iya kayak dia nggak ada yang menafkahi apa ya? Iya, kayak istri nggak ada suami gitu tapi punya suami. Bagaimana Pak? Jadi kayak punya suami berasa janda gitu. Oh. Gitu mah. Jadi punya suami tapi terasa janda gitu mah. Jadi Emang punya janda suami tapi kayak nggak ada punya suami. Maksudnya gimana sih punya suami berasa janda? Oh kayak nggak ada yang bertanggung jawab gitu ya? Iya. Menafkahi gitu maksudnya mah. Jadi dia hidup mah udah menikah. Oke, ngerti. Lu nggak usah diterangin, cuman lu aja ngeribet-ribetin ngomong lu. Gue juga dari awal. Seorang istri punya suami, tapi yang ngurusin. Ngapain lu susah sih begitu doang? Ribet dua-duanya samaannya, lalier. Duduk, udah, mama ngomong. Iya, sebenarnya punya istri tapi punya suami tapi merasa janda gitu. Oke. Sip. Ini dagangan di mana? Tah di dinya. Sini aja ya. Udah, dudukin dulu ya. Biar bisa duduk. Tapi emang nggak apa-apa, Mama tutupin di depan aja. Oh, sok. Ya, biar Mama enak intinya, ya Maya. Nah, udah ada yang jaga, ntar ada yang beli kan, Budu tinggal Ya, Ma. Ya, Ma. Silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Punya suami tapi serasa janda. Begitu kan? Iya mah. Apa sih yang dimaksud sama anak-anak ini dari tadi ngomongnya ribet gitu doang? Seorang perempuan dia punya suami tapi dia curhat sama Bedu sama Ipeh katanya punya suami serasa janda. Apa permasalahannya? Itu kan? Iya mah. Oke, kita lihat. Yang namanya suami istri punya hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istrinya. Hakul marati ala jauji ayut imaha idatam wa yaksuha idaktasa
wadribul wajha wala yuqabbihu wala juru ila fil bait. Kewajiban suami nih kalian tuh, kameramen, kecuali Cici yang montok. Kalian nih semua punya kewajiban 5. Suami punya kewajiban memberikan makan kepada istrinya sesuai yang dimakan suami. Dengerin yang ketawa begitu. Iya, mama pas 2. Suami punya kewajiban memberikan pakaian buat istri sesuai yang dipakai suami. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh menghina istrinya, tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Yang keempat, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Artinya kalian para suami punya kewajiban buat istri kalian ngasih makan. Kalau kalian makan yang enak, istri yang enak. Empe-empe. Paru. Terus juga limpa. Itu yang enak-enak, yang mama doyan ya disebutin ya. Otak. Kikil, istrinya pun dikasih yang enak. Jangan suami makan yang enak-enak, bini lu cuma dikasih oncom doang pakai lenca. Salah, oncom mah sagede kieu gope. Sama cabai hijau sama lenca cengguh sapiring, kelamaan belek-bek kalau keseringan makan. 1. Iya, Pak. 2. Anda para suami punya kewajiban buat istri Anda memberikan pakaian yang layak. Kalau suami pakai baju yang bagus, istri pakai baju yang bagus. 3. Suami tidak boleh memukul wajah istri. Yang keempat, suami tidak boleh menghina istri, memanggil dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil Siti Aisyah, ya Aisyah. Artinya kalau istrinya itu namanya Fatimah, ya Peti. Kalau Aminah, ya Emi. Kalau Jakiyah, ya Jeki. Siti Aisyah itu bule kena panas matahari merah. Ya Humairah. Pipinya kemerah-merahan. Kalau Ipah sawo mateng, sawo mentah. Cici juga sama. Pengen merah, ambil merah yang bedak prok. Ya Humairah. Yang kelima, suami kewajiban buat istri tidak boleh menjauhi istri dalam rumah. Nah, jadi kalau berantem bagaimanapun jangan suami kabur keluar rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Kalau berantem suami istri, istri jangan pergi keluar rumah. Suami bilang, gua mau ngusir, kagak. Nyari serep, mau diserepin? Gua mau. Ngarang, nanya si Ipah juga. Nah, kenapa si perempuan tadi punya suami serasa janda? Kewajiban suami yang 5 nggak dilaksanakan. Orang mah kalau mau enjoy, suami wajib berikan makan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepada keluarga Allah melebihkan suami daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Tuh. Kalau ada suami punya istri dikasih makan kagak? Pakaian enggak? Pakaian enggak. Galak, cuek, kebluk. Tahu Ipah kebluk? Kebluk. Malas. Debelah wae kahayang aja dog gitu. Nah, kalau suami begitu, istrinya capek apa pegel? Capek dan pegel. Menderita batin. Saya yakin siapapun gak akan sanggup kalau punya suami begitu. Makanya memasalahkan sama Cici kalau pengen kurus, suaminya kawin lagi atau dia malas jangan ngapa-ngapain, Mama jamin 3 bulan. Masya Allah. Bener nggak? Bener, Bah. Kasih tahu jamaah sama Cici itu siapa nih? Kasih tahu jamaah. Oke. Pemirsa, Cici adalah kamera wati kami. Iya. Itu dia bohai kayak saya. Cuma saya sama nenek-nenek dia masih muda. Insya Allah nggak masalah. Iya, Pak. Daripada diet susah-susah. Iya, betul. Nah, suaminya aja nggak usah ngasih makan, nggak usah ngasih pakaian, galak, KDRT. Menderita batin. Saya jamin Cici 3 bulan pasti langsing. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat. Ini istri punya suami. Ngasih makan enggak, ngasih nafkah enggak, pakaian enggak, perhatian enggak. Mamah tanya sama para istri, enak enggak punya suami begitu? Enggak, Ma. Sebel apa enggak? Sebel. Menderita batin enggak? Menderita batin. Nah, ini dia. Kewajiban suami ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih rumah, memberikan kebahagiaan, memperhatikan, mengelus, membelai, memuji, semuanya tidak ada. Sebetulnya statusnya sebagai istri. Punya suami ngejegreg ada.
Cuman hak dia tidak diberikan oleh suami yang 5 tadi. Masya Allah, inilah yang dimaksud punya suami tapi serasa janda. Sekarang, kalau kita perempuan nggak terima, bolehkah kita gugat cerai? Sangat boleh. Kalau kita nggak terima, karena ketika seorang laki-laki habis menikah dengan seorang perempuan, laki-laki baca taklik talak. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan, istri tidak redho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah lahir, nafkah batin 3 bulan, ia tidak ridho, jatuh talak saya. Tuh, boleh minta cerai. Jadi boleh tuh Peh, kalau nggak dinafkahi 3 bulan kamu nggak redho, boleh jatuh. Tapi alhamdulillah itu dinafkahi Mas Budi. Talaknya mah. Boleh jatuh Gugat. talaknya. Gugat. Boleh kita gugat. Boleh digugat ya. Tapi kalau bisa, insya Allah tidak ada gugat-menggugat. Amin ya Allah Mas Budi. Setelah ini kita kembali lagi jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Bersuami tapi rasanya janda gitu ya Maya. Seperti tidak punya suami. Iya. Karena apa? Kewajiban suami yang Mama sampaikan tadi itu tidak dilaksanakan oleh suami. Jadi istrinya menderita batin, gue punya laki kok kayak nggak punya laki, gitu maksudnya. Kalau istri akhirnya mempertahankan demi keutuhan rumah tangga anak-anaknya supaya tidak merasa trauma secara psikis gitu, Ya, gitu. ya sudahlah. Ya, tetap Yang penting bertahan aja. keluarga utuh gitu Pak. Begini, Apa tuh hukum itu? begini, boleh. Asal punten, mau maju, mau mundur dalam pernikahan, semua punya permasalahan. Kalau seperti Bedu bilang, kata istri biarin deh, emang udah kelakuan laki gue kayak gitu. Demi keluarga, demi anak-anak boleh. Resiko ditanggung penumpang. Ya betul. Artinya Anda siap mental setiap saat menderita batin. Jangan diomong-omong sama orang kalau jalani begitu. Jangan kayak orang munafik. Curhat sama semua orang. Ngaji sama guru ngaji curhat, sama saudaranya curhat, lakinya begini. Dinasehatin suruh mundur, kagak mundur. Nah, Iya Pak, iya. banyak mah kayak gitu. Mendingan punya keputusan. Maju resiko ditanggung penumpang. Mundur, alhamdulillah merdeka. Gua ngapain kek? Nah, Ya kan? Iya. betul. Punya keputusan, punya pendirian. Kita hidup harus punya prinsip. Iya. Nah, bagaimana kalau suami misalnya dia memberikan nafkah gitu, Ma, tapi dia kerja jauh gitu, Ma. Misalnya dia merantau di Kalimantan, misalnya istrinya di Sulawesi gitu. Nah, dia kan nggak dapat kasih sayang segala macam gitu, Ma, istrinya. Itu bagaimana? Sekali lagi, sebelum suami pergi kerja di Kalimantan, kan berunding dulu sama istri. Saya pindah dimutasi ke Kalimantan. Karena kalau sudah saya dipindah ke daerah, itu biasanya jabatannya naik, eselonnya naik. Nah, karena demi masa depan mereka harus rela dong. Karena begini, kalau istrinya ikut ke Kalimantan, anak-anaknya siapa yang ngurusin? Itu masalahnya mah. Tidak mungkin menyatukan dua perkara yang bertolak belakang. Oke? Baik. Tapi kalau tadi kasus yang Bedu bawa tuh Mat, teman istri Bedu itu kan dia mah emang suaminya tidak menafkahi, dia akhirnya cari nafkah sendiri. Nah kalau ini suami sudah menafkahi, memberikan semua kebutuhan istri, pasangan, sandang, pangan, papan semua dipenuhin. Nah cuma kasih sayang dan rasa cinta itu tidak diberikan. Artinya kayaknya emang nggak mencintai, tapi itu semua dikasihkan rumah tangga. Maaf ya Bedu, yang namanya kami perempuan, tanya sama Cici. Tidak hanya membutuhkan uang, tidak hanya membutuhkan duit, rumah, tapi perlu kasih sayang. Nah, Bedu silakan lihat An-Nisa 19. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Hai kaum laki-laki, pergauli istri kalian dengan ma'ruf. Belai dia, puji dia, rangkul dia, kecup dia. Kemudian kalau dia masak apa-apa, katakan makanannya paling enak. Kalau pakai baju, ih engkau cantik, pakai baju merah. Begitu. Pernahkah Anda melakukan ini sampai si Anda? Jadi kalian suami harus tahu bahwa perempuan tidak cukup hanya rumah, hanya makanan, tapi perlu perhatian. Kalau Anda nggak pernah membelai, memuji, memperhatikan, dia keluar rumah dipuji oleh laki-laki orang, tidak mustahil
berpindah ke lain hati. Siapkah Anda? Siapa pernah, Mak? Kalau nggak pernah, nggak mungkin anak saya 3 kan, Mah? Bedu. Kan semua ada awalnya. Iya, betul. Jangan to the point gitu. Iya, betul, Mah. Ngerti kan maksudnya? Mah, siap itu lanjut pertanyaan yang lain, Pe. Nah, Mah, kalau misalnya ada seorang istri yang merasa, aku punya suami tapi merasa janda karena suaminya sakit, Mah. Jadi suaminya misalnya terkapar sakit gitu. Jadi Ya. apa-apain istrinya aja Banyak semua kerja. wanita yang lebih memilih meninggalkan suami dalam keadaan sakit, Mah. Iya, Mah, pas lagi sakit-sakit gitu. Itu peribahasa mengatakan kalau abang lagi senang dan banyak uang, abangku sayang. Abang terkapar sakit, ngegeletak cuman diranjang, aku Tendang. Ya Allah. Itu salah. Harusnya kita resiko. Ketika menikah, suami kita punya duit, gak punya duit, asal kita bekerja, berusaha maksimal lagi sehat, tetap kita dekat. Kalau sakit, siapa sih yang gak pernah sakit? Semua pernah sakit. Iya. Tapi maaf yang kalian katakan tidak sedikit. Punten, ya. Jamaah banyak banget. Di antaranya ada jamaah mamah yang maaf dalam tanda kutip, suaminya stroke. Dia namanya emak-emak kalau ngaji ya, atau kalau ke rumah pada curhat macam-macam. Ya Allah, mampunya laki udah macam-macam. Jadi dia ada yang pengen ninggalin suaminya, ada pengen jitak suaminya. Karena begini, maaf. Ini jangan sampai kalian terjadi. Tidak sedikit suami yang maaf dalam tanda kutip. Dia udah kena stroke, tapi mulutnya cerewet, bawel. Bininya masak disalahin, bininya segala macam nggak pernah bener di mata dia. Harusnya kalian udah masa stroke diurusin bini, jangan bewel. Bini lu manusia biasa, tahu pegel artinya. Nah, tahu diri dong dari laki. Tuh Nabi Ayub. Luar biasa, berapa belas tahun? 13 tahun sakit. Jadi kalau seandainya suaminya stroke dan memang tidak punya penghasilan, kembali kepada perempuan tadi. Tegakah Anda meninggalkan suami yang stroke, sementara dulu lagi pengantin baru Anda bermesraan? Sampai hatikah Anda? Kembali ke situ. Kalau Anda sabar urusin suami, bermohon sama Allah, pasti Allah berikan kebaikan buat Anda dan masyarakat kita. Amin. Tuh. Iya. Jadi yang Ipa udah ketawa aja. maksudnya tega banget gitu, Mah. Karena ada kejadian, Mah. Makanya Bapak bilang, banyak bukan hanya ada. Banyak. Tapi malah kalau ini ada yang sudah dikasih nafkah, lahir batin, semua sudah diselenggarkan oleh suaminya, dapat perhatian, kasih sayang, harta, semuanya. Malah istrinya pengen merasa seperti janda kelakuannya, Mah. Nah, itu bini centil, nggak tahu diri, dia nggak salah kalau dia punya laki. Ini bini kurang ajar. Harus bagaimana? Walati tahopuna nusuzahunna paiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau kalian para suami takut punya si nusuz itu ngalaman sama suami, nasihati. Nggak mempan, pisah ranjang. Nggak mempan, pukul. Tapi bukan memukul, menyakiti, mendidik. Mendidik nggak bisa, buang ganti yang lain. Iya, tukar pintu ya, Mah. Tukar pintu. Apal aja lu kalau yang begitu mah. Aja saya ingatnya pintu aja, Mah. Karena itu kan adalah gerbang rumah tangga. Aduh, kalau yang begitu paling apal ya. Paling apa, Mah? Paling Gitu masuk. semangat gitu. Waduh, pintunya gagangnya bagus ya. Jadi nggak usah diganti gitu, masih kokoh, masih kuat. Oh, baik, Mah. Ya. Silakan duduk, Mah. Mama istirahat dulu ya, Mah ya. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mas, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan yang udah masuk nih, Mah, di Instagram @rumahmamadede_tv1. Pertanyaan pertama nih, Mah, dari Nia It's Me. Nia, it's me. It's Berarti me, Nianya kembar 2. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam, Nia. Galau nih, Mah. Ada apa? Apakah saya termasuk memiliki suami tapi rasanya seperti menjanda? Sejak suami naik jabatan, dia jadi hampir tidak pernah memberi nafkah batin ke saya, Mah. Meskipun nafkah lahir dipenuhi, bahkan lebih dari cukup. Rasanya Nia kalau dengerin dari awal udah ngerti. Iya. Mamah bilang yang namanya para istri tidak cukup hanya diberikan materi,
rumah, kendaraan, pakaian, duit buat jajan, tapi dia pun punya hati dan perasaan ingin dimanja, ingin dibelai, artinya napakah batinnya nggak dapet, dipandang dengan kemesraan. Cie. Lagi duduk nonton TV ditekap dari belakang, kemudian dikecup ketika kita di kursi. Pernahkah Anda melakukan ini? Oh, pernah kayaknya. Kayaknya berarti lu ragu-ragu. Tapi pernah. Nah, coba lakukan biar istri Anda bahagia. Iya. Jadi alhamdulillah suami saya baik banget. Iya. Tapi jangan kepada istri orang. Nah, tuh yang paling penting. Cek dulu di rumah ada berapa orang, takutnya pas digini, ya Mbak kita di rumah. Maaf. Pakai baju Bedu dasarnya ngomong sama. begitu, bukan. Saya sekeluarga badannya sama. Nah, Kalau kakak adik saya kumpul itu dari Ciamis, Iya. dari Bandung, kan nggak bawa daster, daster kita. iya, sama semua dasar. Sama semua ada. Jadi kalau tar suami bingung bini gue yang mana, terserah tengker. Beneran. Karena ngapain salinan kan? Iya. Itu pengalaman. Ini dasar Makanya jangan bekas kita dikasih pembantu. Iya. Laki lu meluk pembantu gimana? Gawat. Dasar bini gue, tapi aromanya bukan aroma bini gue nih. Iya. Maaf, bukan soal aroma. Iya. Kalau sekandung kan sama badannya. benar-benar. Ini mama pengalaman. Mama 5 orang saudara kandung perempuan karena 1 laki-laki. Ketika ngumpul nih ada acara apa? Ini mereka nggak bakal daster, Iya. daster kita semua. Pakai yang ada. Nah itu jangan sampai suami kita salah tekep. Makanya Palunya jangan dari kenapa belakang, palunya ya, Ma, ya? dari depan gitu mah. Iya. Biar Pas putar badan belakang, bukan saya Bang. Makanya sekali lagi jangan sampai daster bekas kita dikasih pembantu, takut salah tegerep. Ya ampun, ada baru aja. atuh ya. Bukan ada aja emang. Iya benar-benar itu kenyataan ya. Benar. Ini makanya mama ngomong. Ke selanjutnya ya Pak ya. Nih Mah, dari Andania _ Suryani. Anda, Iya, Anda. dari Anda Dania. Anda dari Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Anda Nia. Galau nih Mah. Ada apa? Ma, suami saya itu lebih peduli dan perhatian dengan adik-adiknya dibanding istri dan anak-anak. Kalau adik-adiknya minta uang, bahkan untuk jalan-jalan, dia pasti kasih berapapun itu. Sementara uang sekolah anak kami saja seringkali nunggak karena dia mendahulukan kasih uang ke adik-adiknya. Jadi saya harus ikut kerja Mah agar anak-anak saya nggak telat bayaran lagi. Apa ini Mah yang dimaksud punya suami tapi rasanya seperti menjanda? Oh tidak. Oh, tidak. Tidak. Suami Anda sudah ngasih rumah, sudah berikan Anda makanan, pakaian cukup. Anda bersyukur punya suami yang peduli dengan adik-adiknya. Coba Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidi wal aqrabin wal yatama dan seterusnya wal masakin. Jadi sebelum suami ketemu Anda, kan adeknya yang ngurusin dia, Iya. yang ngirit jajan biar abangnya kuliah. Kan adanya yang nyuciin baju suami Anda. Yang salah kalau Anda nggak dikasih sama sekali, sampai kekurangan, sampai kelaparan, dia ngurusin adeknya salah. Justru kalau kata saya, Anda wajib bersyukur punya suami yang peduli dengan keluarganya. Keberkahan akan datang kepada keluarga Anda. Amin. Artinya Anda tidak sadar bahwa suami Anda punya keluarga. Cemburu rasanya begitu. Cemburu. Malahan bisa jadi serakah gitu ya, Maya? Ya nggak boleh. Suami Anda punya emak, punya adik. Maksudnya nggak bisa dikuasai semua sepenuhnya. Tidak. Makanya inilah yang suka ribut antara mantu perempuan dengan mertua perempuan. Kita ibu daripada anak laki-laki menyadari ketika anak kita bahagia, senang dengan istrinya, alhamdulillah ikut senang. Perempuan yang nikah dengan anak kita menantu tahu diri. Alhamdulillah suami saya baik gara-gara emaknya yang ngedidik. Suami saya punya penghasilan seperti ini gara-gara emaknya yang nguliahin. Jadi tahu diri, kalau ini ada klop di kita mah mertua dengan menantu perempuan kayak ucing sama tikus, nggak ada akurnya. Nggak ada akurnya, kalau Ini ketemu salah. kejar-kejaran. Jadi harusnya saling menyadari. Saling. Kalau saya harusnya bersyukur Anda oleh suami diberikan kesempatan untuk bekerja, bersyukur suami Anda sayang dengan keluarganya. Dulu saya ingat banget dulu almarhumah ibu saya sebelum saya menikah. Ya pupung mas kamu tuh belum menikah sama orang, nanti kalau udah menikah susah gitu untuk bisa deket sama. Jadi orang tua juga udah khawatir Mas, sudah wanti-wanti. Karena pengalaman orang tua mah tidak sedikit anak laki-laki yang dulu sebelum dia menikah punya gaji
dikasih sebagian, ngasih duit, beliin baju buat emaknya, beliin makanan kedoyanan emaknya. Begitu menikah, boro-boro sama adeknya, sama emaknya lupa. Jadi ibumu benar khawatir. Sekarang Anda wajib sadar, tanpa adekmu Anda bukan siapa-siapa. Betul. Sebagian rezeki berikan kepada mereka. Iya, iya, iya. Baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya nih, Mah. Dari Rahmani Ariana. Rahmani Ariana RA. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Rahmani Ariana. Galau nih, Mah. Aya naon? Mah, sekarang kan lagi zamannya main sepeda. Suami saya salah satu yang ikut-ikutan main sepeda. Tapi sejak dia gabung dengan klub sepeda, dia mulai nggak perhatian sama keluarga. Bahkan saya udah lama nggak disentuh sama suami, Mah. Karena dia ngurusin sepedaan terus. Jadi diam-diam sepedanya saya jual. Suami jadinya marah sama saya. Saya salah nggak sih, Mah? Anda sebagai istri beradaptasi dengan suami. Dulu musim cincin. Tadi Mama lihat tuh si Bu Ceri, cincinnya gede banget tuh. Buat begetok orang baru tuh menggat ya pakai cincin. Nah, lagi musim batu. Nih, orang duduk begini aja. Kegosok. Ya Allah, Mama pergi ke Halmahera, ada yang ngasih batu sakio, tasa cepuk, tau nggak cepuk? Sekotak. Kotak. Aku juga bingung, dan seterusnya. Hilang tuh musim batu, Berganti yang nggak musim berharga. yang lain. Musim lagi ganti, sekarang gara-gara corona, musimlah sepeda. Harusnya kalau Anda menyayangi suami dan keluarga Anda, beradaptasi dong. Beli sepeda. Yang 4 juta, kayak yang 5 juta, nggak usah 100 juta. Iya. Nggak usah. Yang penting di gue Suami muter pergi banyak. ikut di samping suami, salah dijual, ya marah laki lu kagak mikir jadi bini. Bukan IP, Mah. Ariana tadi. Ya kan? Bener. Beradaptasi sama suami. Beliin suami sepeda. Menyesuaikan Sayang, diri. sayang, ini ada sepeda bagus nih sayang nih. Nih aku beliin. Tapi kamu sekalian keliling ya bawa panci somai nih. Nggak pantas dong. Sepeda mahal 40 juta ada isomnya. Mama punya ponakan, Iya, usianya 47. 47. Dari Cibubur sampai GBK, bayangin. Pulangnya Sepeda. lewat Kemang. Wih, Masya Allah. sampai pada Capek ledes. banget ya. Aduh, bayangin deh. Capek ledes mama istirahat dulu deh. Gara-gara sepeda. Gara-gara sepeda, gue juga bayangin. Sepeda mulai. Kalau joknya kecil tuh, itu pas udah turun begini jangan. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Suami tapi rasanya tidak bersuami. Berarti suami itu biar rasanya seperti ada, jadi harus ada 4 tugasnya gitu ya, Maya. Bukan tugas, siapa namanya? Kalau Kewajiban. seandainya orang berumah tangga, kalau suami menunaikan kewajibannya, istri mendapatkan hak. Hak. Ya. Istri menunaikan kewajiban kepada suami, suami mendapatkan hak. Inilah rumah tangga. Kalau suami kewajibannya nggak dilaksanakan buat istri, walaupun Anda punya suami, serasa menjadi janda. Itu maksudnya gitu loh. Kewajiban suami nggak dilaksanain, bukan 4-5. Ya tadi Makanan yang baik sesuai Makanan yang baik, suami, pakaian. pakaian yang baik, tidak memukul istri, kemudian tidak menghina istri, tidak memanggil dengan panggilan buruk, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Maksudnya berantem bagaimanapun tetap di rumah. Kalau saya tidur pindah kamar mah. kalau Gara-gara Anda saya lagi biasanya. flu. Iya iya. Kan ada Ya. tai di situ mah. Dengan naon? Gak apa-apa ya, Mbak. Daripada kamu itu memperhatikan tempat tidurnya kekecilan. Iya mah. Padahal lu segede gini, bin lu segede gitu. Kalau orok di tengah, takut kelindes. Makanya beli tuh, kayak Mama yang 2 meter kali 2 meter, legaan dikit. Tapi udah ada Tahu. box, buat taruh di box Pak. Kalau udah tidur Kalau malam. lupa lo, Hah? Saya yang di box. Ya Allah, tega. nggak, maksudnya gini, kata Bedu, kalau kita di rumah, suami mungkin capek, Iya, banyak Pak. kerjaan di kantor dan seterusnya. Tidur misah kamar, tidak masalah kalau dengan kerelaan. Iya, iya. Yang masalah itu karena mereka marahan, misah ranjang, kita Iya, istri sih udah ridho sama saya pisah kamar. Maksudnya, kan lagi sakit, lagi flu lagi nih sakit. gitu. Terus Sehari baru itu perlu doang. doang stak. takutnya nularin orok kan, Man, nularin bayi. Iya. Bener sekarang istri saya lagi flu. Tidak masalah. Ketularan. Ketularan dari Mas Bedu. Iya, ya udah yuk. Kita ajak jamaah juga untuk berdoa ya. Mudah-mudahan jamaah nih yang memiliki suami ya sama-sama Bedu sebagai suami mengajak suami-suami yang di Ya. luar sana pemirsa. Betul. Yuk kita sebagai suami laksanakan kewajiban suami, tunaikan kewajiban suami, berikan Dan apakah hak. lahir batin. Begitu balik Ya. lagi. Yuk buat jamaah di rumah, terutama buat para suami, Nah itu. jalankan
tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami, berikan hak-hak istri agar rumah tangga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar istri Anda merasa bahagia. Agar istri-istri kita merasa bahagia dan merasa memiliki suami yang seutuhnya. Amin. Seutuhnya. Mari. Ada yang gompal. Semoga dia Dan buat para mendengarkan. istri, yuk berdoa semoga diberikan suami seperti yang diidam-idamkan dan dicita-citakan. Amin. Dinamakan suami yang soleh, memberikan semua hak-hak istrinya kepada istri. Walaupun hak-hak namanya istri. bukan Bang Soleh. Walaupun bukan Bang Soleh. Yuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, semoga hajat kita dikabul oleh Allah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh, yang solihah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan senikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat punya pasangan, nikmat punya suami. Di mana suami kami alhamdulillah suami yang bertanggung jawab. Dia menunaikan seluruh kewajibannya sebagai suami. Sehingga kami para istri alhamdulillah mendapatkan rumah tangga yang sebagaimana kami harapkan. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ternyata ya Allah, begitu banyak di lingkungan kami suami yang tidak bertanggung jawab. Dia punya istri, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan istrinya. Tidak memberikan apakah lahir, tidak memberikan apakah batin, tidak melindungi istrinya, tidak memanjakan istrinya, sehingga istrinya walaupun punya suami merasa seperti janda ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah, biar mereka tahu tentang tanggung jawab. Tanamkan dalam diri mereka agar mereka sebagai suami melaksanakan kewajiban suami dan berikan kepada para istri kesabaran karena resiko tidak ada manusia yang sempurna. Resiko buat mereka milih suami tadi ternyata kurang menyenangkan, kurang membahagiakan. Bersyukur kepada Allah Anda punya pasangan, lihat orang lain menikah saja tidak. Oleh karena itu syukurlah yang harus Engkau tanamkan dalam dada kami semua ya Allah. Baik dalam dada suami kami, dalam istri kami. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kewajiban sehingga pasangan kami mendapatkan hak masing-masing. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, tuntun di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih ya Ma buat ilmu dan tausiahnya Terima pagi hari kasih ini. Mama. Terima kasih Mas Bedu. Mudah-mudahan Ipe mendapatkan hak-haknya dari Dian ya. Dan semoga juga Mas Bedu bisa memenuhi kewajibannya. Bukan hanya hak. Bukan hanya hak loh. Iya karena budu wa iya karena Iya, nasta'in. Betul. Kewajiban dulu baru hak. Betul. Itu ingat juga kewajiban Ipe juga jangan lupa diberikan juga kepada semua. Siap Mas Bedu. Iya. Terima kasih sudah diperingatkan. Anda Bawi terima kasih ya. Iya. Terima kasih sekali lagi jamaah atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.